kecewa dan kecewa banget. Hmm. Sangat kecewa. Gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Panas dan saling debat antara Farhad dan pengacara donatur di ruang sidang. Sidang lanjutan gugatan perdata para donatur Agus Salim ke pengadilan terkait uang donasi kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang Rabu kemarin. Sidang berlangsung panas setelah terjadi perdebatan antara kuasa hukum donatur dengan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim. Aksi saling serang secara verbal memuncak saat pengacara donatur sampai memukul meja hingga 2 kali saat sidang berlangsung. Emosi pengacara donatur tersulut lantaran Farhad menanyakan minimnya jumlah donatur yang mendaftarkan gugatan serta surat kuasa dari donatur dan juga dana donasi Agus yang kini diduga sudah habis dialihkan untuk korban bencana alam di NTT. Agus pun tak kuasa menahan emosinya sampai ia pun berteriak lirih zolim saat sidang berlangsung. Akhirnya, tim kuasa hukum Agus pun melaporkan pengacara donatur ke Polres Tangerang Kota karena diduga melakukan pemalsuan surat kuasa dan juga pengancaman. Perkara ini didaftarkan secara ikon. Kalau kuasa ini tidak benar, ya, ikut tidak akan terima, majelis tidak akan terima. Makanya kan emosi dong, kita santai. Tapi jangan desak kita. Kita kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Kita kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Tahu saya, kalau 500 orang yang memberi kuasa dia, saya pengen tahu mana 500 surat kuasanya. Kalaupun ada pencabutannya 500 orang, ya mungkin yang cabut cuma 3 orang atau 500. Jangan sampai kalian berhalusinasi seolah-olah mendapat kuasa dari 500 orang, padahal tidak. Nah, itu yang kita pengen dari peradilan yang benar, karena sebentar. Katanya transparan. Sampai pengacara atau penjahat. Kalau pengacara sih dikasih. Bukan kamu yang bilang saya jahat. Iya, saya tanya. Saya tanya. Nggak usah. Nggak usah. Kita akan menunjukkan bahwa kezaliman itu ada. Kalian lihat, uang udah habis, uang udah diambil, kemudian masih digugat lagi 1,3 miliar. Uang udah habis. Dan dalam petitum gugatannya apa? Minta uang itu buat penyembuhan aku sampai sembuh. Kemudian kalau disisai baru dibagikan, ini nggak diobati, nggak diapa-apain, langsung dibagiin. Ya mbok tunggu kayak putusannya atau cabut dulu, ini nggak ada yang terjadi. Makanya saya ingatkan kepada pengacara-pengacara itu, terutama Pablo ya, hati-hati lu, hati-hati lu, hati-hati. Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu tak baik, gitu loh. Nah yang kedua adalah bahwa dana itu udah gak ada, mau ngapain lagi, saya harus bersidang. Saya tahu maksudnya kenapa dia minta data-data donatur, karena mereka itu mau ancam nanti donatur-donatur itu, gitu loh. Nah urusan itu udah selesai, kasus itu ditutup. Ya kan, ngapain lagi? Urusan itu udah selesai, kasus itu ditutup. Ya kan, ngapain lagi? Tidak berhenti sampai di situ saja, salah satu tim kuasa hukum Agus juga siap melaporkan pengacara donatur ke Polres Tangerang Selatan terkait dugaan pemukulan yang merasa dialami oleh Denny yang juga merupakan salah satu tim kuasa hukum Agus yang terjadi di luar ruang sidang. Uang Agus sudah habis. Ya. Gus, uang kamu habis Gus. Tapi jangan takut Gus. Kamu nanti akan menang. Suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Ini melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma dipukul. Dan ini masih selasa memar. Kecewa dan kecewa banget. Sangat kecewa. Gitu. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, tapi dilemparkan manfaatnya buat yang lain gitu. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja sih.
Meninggalkan polemik donasi Agus Salim yang masih belum menemukan titik terang, di lain kisah, selebriti muda Verrell Bramasta kini makin mencuri perhatian publik. Seperti diketahui pemirsa silat RCTI, Verrell telah berhasil melenggang ke Senayan dan menjadi anggota DPR RI. 4 bulan bergabung dengan Komisi 10, Verrell pun sukses membuat publik kagum bukan hanya lewat kinerja namun juga pesona ketampanannya. Dikenal sebagai seorang yang sangat perfeksionis, terutama terkait penampilan, Verrell selalu tampil gagah dalam balutan setelan jas rapi ketika bekerja sebagai wakil rakyat. Dari diplomasi itu kan ada 3 ya, komunikasi, representasi, dan negosiasi. Di era digitalisasi ini, diplomasi sendiri sudah ada strand yang bernama digital diplomasi. Saya penasaran aja apakah BKSAP DPR ini juga memiliki rencana untuk memperkuat digital diplomasi menggunakan sosial media untuk institusi kita ini. Iya, bedanya sekarang lebih banyak jas. Dulu biasa pakai jas kalau lagi syuting, sekarang memang pekerjaannya itu dan mungkin harus lebih menjaga marwah kali ya. Baru-baru ini Verrell juga kembali menjadi sorotan saat mengajak Fujianti Utami berkunjung ke kantornya di DPR RI. Dalam kunjungan tersebut, Verrell terlihat sangat keren saat berkeliling bersama Fuji. Tak hanya itu, Verrell juga mengajak Fuji bermain bulu tangkis bersama dan keduanya tampak begitu kompak. Warganet pun langsung menjodohkan mereka bahkan menganggap keduanya sangat cocok. Lantas, benarkah meski fokus utamanya saat ini adalah mengemban amanat rakyat, Verrell tetap ingin mencari pasangan? Benarkah tahun 2025 ini ia bisa menemukan jodoh terbaik untuk dijadikan istri? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya aku datang ke sini. Terima kasih undangannya. Aku udah penasaran banget, pengen muter-muter, pengen keliling. Boleh? Boleh, ayo. Boleh. Ini spesial karena Mbak Fuji datang, ada protokoler dari Paripurna. Ini agak sangat serius jadi. Ini di belakang nih ajudan. Nah, jadi ini anggota-anggota DPR dari dapil daerah pilihan masing-masing, dari Lampung. Saya di sini. Karena tadi aku dipanggil Mbak Fuji, jadi aku harus manggil Kak Verrell, Mas Verrell. Mohon juga. maaf, kebiasaan panggilnya Jadi Fuji. Mas Verrell sekarang. Dapil Jawa Barat 7. Coba kamu lihat ini ke lebih besar dibanding yang kita DPR. lihat di TV-TV. Oh iya. Ya, nggak sebesar ini gitu. Ini besar banget ya. Ini besar banget. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR. Kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Ya pastilah, hal baik lah pastilah. Kalau semuanya itu untuk kebaikan, saya sangat mensupport saya. Selain Fuji, Vena Melinda juga sebelumnya terlebih dahulu berkunjung ke kantor sang putra. Sebagai seorang ibu yang selalu mendukung, Vena merasa bangga melihat bagaimana Verrell bekerja dengan serius dan profesional. Vena bahkan mengungkapkan bahwa Verrell telah mematahkan stigma bahwa selebriti yang terjun ke politik kebanyakan hanya duduk diam dan mengumpulkan uang. Sebaliknya, Verrell menunjukkan dedikasinya untuk membawa perubahan positif di masyarakat. Tanggung jawabnya berat ya, Mah, karena kan ini kita mewakili dapil seluruh masyarakat Indonesia. Jadi nih kayak ini nih ada untuk BKSAP besok. Jadi alhamdulillah dipercaya sebagai moderator ya. Wow.
Wow, keren Kak. Tuh. Nah, ini tentang Economic Indonesia impact. Stand karena kan Donald Trump baru kepilih kan. Oh, Jadi kira-kira oke. global impact-nya apa dan itu yang mau dibahas besok. Wow, keren sih. Ini anak muda yang bisa menjadikan contoh nih bahwa politik punyanya anak muda juga. Pasti kan masih harus banyak belajar. Cuman ya alhamdulillah, maksudnya pandangan orang yang awalnya skeptis terhadap anak muda di politik pelan-pelan mulai shifting karena justru kan anak-anak muda lah yang punya idealisme, punya rasa nasionalisme tinggi dan bisa jadi agent of change kan seperti kata-kata Ibu Vena Melinda. Alhamdulillah, pokoknya doain Feral supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP. Jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya. Jadi bangga banget lah. Ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Feral juga. Sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Feral juga sempat viral karena memiliki kemampuan public speaking yang bagus saat tampil di depan publik ataupun menjadi moderator rapat. Kemampuannya tersebut semakin menambah pesona dan daya tariknya sebagai seorang politisi muda. Tidak hanya itu, Feral sempat membagikan momen saat diserbu ibu-ibu penggemar. Bahkan ada yang mencium dan mencubitnya karena merasa gemas. Hal tersebut tentunya menunjukkan betapa besar dukungan dan cinta dari masyarakat terhadap dirinya. Mas Menpora, Mas Sekjen PSSI dan seluruh jajaran yang hadir, beserta seluruh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 yang saya hormati, perkenalkan nama saya Feral Bramasta. So Miss Joanna and Miss Estella, welcome to Commission 10. Welcome to this parliamentary hearing. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. Pangeran, Itulah kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang menjadi pejabat publik, apapun yang kita lakukan kan mencerminkan nama Indonesia juga. Jadi benar-benar harus berhati-hati menjaga marwah dari institusi terhormat ini. Meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. terus negur kamu? Ya dibilang itu main marah beneran. Gue bilang, ya tapi kan itu skrip. Gue bilang, oh.